The bottom sudah lewat, kini saatnya buy Indonesia. The bottom atau level harga terendah sudah lewat. Kini saatnya buy Indonesia. Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sudah sangat murah dan masuk kategori undervalued. Artinya harga saham sudah berada di bawah nilai fundamentalnya. The bottom atau level terendah terjadi pada hari Senin 8 Juni 2026. Saat itu indeks harga saham gabungan terjerembab di level 5.342. Indeks terpangkas 4,5% hari itu, dan kalau dihitung year to date dari awal tahun, indeks terjungkal 38,2%. Nah, sehari kemudian, indeks harga saham gabungan justru melesat 7,57%, naik ke level 5.746. Dan sejak itu, indeks cenderung naik hingga jatuh cukup tajam sebesar 3,6% ke level 5.883 pada perdagangan hari Rabu 24 Juni 2026. Saat itu, penilaian MSCI sudah tersiar ke publik Indonesia kepada para investor. Laporan MSCI dipublikasikan di halaman Market Classification dan Media Room di situs resminya pada tanggal 23 Juni 2026. Tetapi di Indonesia baru terbaca pada 24 Juni 2026. Kita bisa melihat ini pergerakan. Ini pergerakan indeks harga saham gabungan. Saya tadi mengatakan the bottom sudah lewat. Mana the bottom? Inilah the bottom. Terjadi pada tanggal 8 Juni 2026. 5.342. Ini sudah the bottom. Jadi kita pernah tertinggi, turun naik, karena pengaruh MSCI yang mengumumkan kita freeze pada bulan Februari. Kemudian perang Amerika-Iran yang berkecambuk lagi, turun, naik turun, dan kemudian turun paling tajam pada 5.000 pada tanggal 8 Juni 2026 ke level 5.342. Kemudian ada kabar gembira, berbagai macam sentimen positif naik lagi. Nah, turun lagi ketika MSCI mengumumkan pada tanggal 23 Juni dan dibaca di Indonesia pada 24 Juni, turun lagi. Tetapi tidak sampai di bottom. Para analis pasar modal mengatakan harga saham akan naik turun, tetapi the bottom sudah lewat. Nah, the bottom sudah lewat artinya apa? Ke depan seperti spiral, dia bergerak begini, naik turun, dan ini adalah isyarat time to buy. Rekan investor trust. Meski masih ada penurunan, indeks harga saham gabungan akan cenderung naik. Penurunan indeks diyakini tidak menembus batas bawah atau the bottom yang pernah tercapai. Pada perdagangan sesi pertama Senin hari ini, 29 Juni 2026, indeks ditutup pada level 5.834,27, turun 0,92%. Berarti masih jauh di atas batas bawah ya. Jauh di atas batas bawah, 5.300. Jadi 5.800 kan, ini 5.300. Suka atau tidak, keputusan MSCI telah menjadi salah satu rujukan paling penting bagi manajer investasi dunia. Para manajer investasi dunia dalam mengelola dana ke berbagai negara itu memperhatikan penilaian dari MSCI. Karena itu, setiap keputusan MSCI selalu berdampak terhadap arus modal internasional, termasuk ke pasar modal Indonesia. Nah, dalam MSCI 2026 Market Classification Review yang diumumkan pada 23 Juni 2026, MSCI memutuskan untuk mempertahankan Indonesia sebagai emerging market.
Jadi kita tetap di level yang sama, emerging market. Sehingga Indonesia terhindar dari risiko langsung turun ke frontier market. Jadi kalau kita di level sekarang, emerging market sama dengan Korea dan Thailand. Kalau kita turun ke frontier, maka kita sama dengan Vietnam. Namun, MSCI belum mencabut freeze atau pembekuan penambahan saham baru Indonesia ke dalam indeks dan masih memberikan waktu hingga pengumuman berikutnya, indeks review pada November 2026, masih 5 bulan lagi. Ini kesempatan diberi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Center Efek Indonesia untuk membuktikan efektivitas dari reformasi pasar modal yang telah diumumkan. Nah, pertanyaan kita, why? Mengapa keputusan MSCI begitu penting bagi pasar modal dunia, pasar modal Indonesia? Indeks MSCI, seperti sebutlah MSCI Emerging Market, MSCI World, dan MSCI ACWI, itu semua menjadi acuan utama dari ribuan dana pensiun global, perusahaan asuransi, sovereign wealth fund, foundation atau yayasan, ETF, dan reksadana indeks seluruh dunia. Itu merujuk pada keputusan MSCI. Investor pasif yang mengikuti indeks tersebut wajib membeli atau menjual saham sesuai dengan perubahan komposisi indeks. Dan mereka tidak mempertimbangkan analisis fundamental masing-masing emiten. Akibatnya, setiap perubahan klasifikasi negara, masuk atau keluarnya saham dari indeks MSCI maupun perubahan bobot rebalancing memicu arus dana masuk maupun keluar dalam jumlah yang sangat besar. Pengaruh MSCI semakin besar karena industri manajemen aset global saat ini mengelola dana fantastik ya, lebih dari 140 triliun. Nah, kalau angka 140 triliun itu sama dengan 101 kali PDB Indonesia atau 5 kali PDB Amerika. Nah, tahun ini diperkirakan bisa menyentuh atau menembus 150 triliun. Data ini menurut berbagai laporan industri seperti Boston Consulting Group, Pricewaterhouse Global Asset and Wealth Management Survey. Dan dari angka 140 triliun itu, 55% dana itu dikelola oleh perusahaan manajer investasi yang berbasis di Amerika Serikat. Itu sebabnya Amerika Serikat menjadi kiblat ekonomi, kiblat pasar modal dunia. Kita sebut 3 pengelola aset terbesar dunia, BlackRock, Vanguard Group, dan Fidelity Investment. Secara bersama-sama mereka mengelola lebih dari 30 triliun. Bayangkan aja, itu sama dengan PDB Amerika. Disusul State Street Global Advisor dan JP Morgan Asset Management. Besarnya dana yang mereka kelola membuat setiap keputusan MSCI memiliki konsekuensi langsung terhadap pasar keuangan di banyak negara, termasuk Indonesia. Meski mempertahankan status Indonesia sebagai emerging market, MSCI masih menyoroti sejumlah persoalan struktural pasar modal Indonesia, antara lain transparansi, struktur kepemilikan saham, penentuan free float, kualitas pembentukan harga atau price discovery, serta indikasi coordinating trading behavior. Dalam Global Market Accessibility Review 2026, MSCI bahkan menurunkan penilaian Indonesia pada aspek information flow dari kategori plus menjadi negatif. Itu mencerminkan bahwa masih adanya kekhawatiran investor global terhadap transparansi dan kualitas informasi pasar. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Hasan Fauzi, menyatakan keputusan MSCI mempertahankan Indonesia sebagai emerging market merupakan pengakuan
atas reformasi yang dilakukan OJK bersama Bursa Efek Indonesia dan KSEI. Meski demikian, OJK menegaskan transformasi akan terus dipercepat untuk meningkatkan transparansi, integritas, likuiditas, dan tata kelola pasar modal nasional. Keputusan MSCI pada 23 Juni 2026 sesungguhnya bukan akhir dari proses evaluasi, tetapi awal dari masa pembuktian. Hingga November 2026, Indonesia harus menunjukkan bahwa transformasi yang telah diumumkan benar-benar meningkatkan transparansi, kualitas pembentukan harga saham, dan memulihkan kepercayaan investor. Selain MSCI, investor global juga menjadikan penilaian dari sejumlah lembaga pemeringkatan internasional seperti S&P Global Ratings, Moody's Investor Service, dan Fitch Rating sebagai rujukan utama dalam mengukur risiko suatu negara. Dalam hal ini, mengukur risiko Indonesia. Terlepas dari kemungkinan adanya faktor non-teknis dalam setiap penilaian, seluruh asesmen tersebut sebaiknya dipandang sebagai masukan yang konstruktif untuk memperkuat reformasi, meningkatkan kredibilitas, serta memperdalam kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia. Rekan Investor Trust. Hingga 26 Juni 2026, net sell asing sudah mencapai 71,6 triliun. Saya ulangi, 71,6 triliun, terbesar sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Asing juga mengurangi kepemilikan mereka di surat berharga negara (SBN) dan mengalihkan ke sertifikat rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kan alasan risiko. Di SRBI risiko lebih rendah dibanding SBN. Keputusan MSCI dalam 2026 Market Classification Review yang diumumkan 23 Juni 2026 mendorong investor global menarik dananya dari pasar modal Indonesia, dan keputusan itu kembali menghempaskan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Tapi ada satu kabar baik. Penurunan harga saham sudah mencapai the bottom. Sudah mencapai level paling rendah. Tidak mungkin dia jebol lagi. Dan itu indikasi, isyarat yang jelas saatnya buy Indonesia. Penurunan IHSG ikut menghempas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Ketika IHSG menyentuh the bottom, rupiah melembah hingga menembus 18.200 per dolar Amerika. Pada perdagangan Senin 29 Juni 2006, rupiah sudah agak menguat ke level 17.850 per dolar. Gaung sell Indonesia masih belum sepenuhnya hilang. Bahkan perlahan dihembuskan kembali oleh kekuatan tertentu yang menginginkan Indonesia tetap tertinggal, bahkan hancur lebur. Ini harus kita lawan. Penilaian MSCI 23 Juni 2006 dijadikan momentum mereka untuk menggerakkan semangat sell Indonesia. Apakah kita bangsa Indonesia membiarkan sell Indonesia terus terjadi di Bursa Efek Indonesia? Masihkah kita punya nasionalisme? Mengapa kita tidak merespons dengan menggemakan buy Indonesia? Sepintas, urusan investasi saham mungkin dianggap tidak ada kaitan sama sekali dengan nasionalisme. Ada pendapat mengatakan, bukankah modal tidak mengenal suku bangsa? Investasi pada dasarnya tidak digerakkan oleh sentimen kebangsaan, melainkan oleh perhitungan rasional mengenai keuntungan, risiko, likuiditas, kepastian hukum, dan kualitas tata kelola. Modal akan mengalir ke negara atau perusahaan yang dinilai paling mampu memberikan imbal hasil terbaik dengan risiko terukur, tanpa memandang asal-usul investor maupun penerima investasi. Namun, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa pasar modal yang kuat tidak hanya bergantung pada modal asing, tetapi juga ditopang oleh basis investor domestik yang kokoh. Karena itu, membangun semangat buy Indonesia bukan bertentangan dengan prinsip bahwa modal bersifat global, melainkan merupakan strategi
untuk memperkuat ketahanan pasar modal nasional, meningkatkan kepercayaan terhadap aset nasional, dan mengurangi ketergantungan terhadap arus modal asing yang mudah berubah. Seruan Sel Indonesia layak kita respons dengan Buy Indonesia. Ada alasan sangat kuat bagi pemodal Indonesia untuk segera masuk ke pasar saham saat ini. Pertama, saham-saham Indonesia di Bursa Efek Indonesia sudah sangat murah. Sesuai prinsip investasi, buy low, sell high. Kini saatnya bangsa Indonesia mengakumulasi saham berkinerja bagus dan berprospek cerah yang tercatat di Bursa Indonesia. Pada perdagangan di Bursa Indonesia, Jumat 26 Juni 2026, indeks ditutup pada level 5.896, turun 1,7% atau 31,8% dari awal tahun. Kapitalisasi pasar atau market cap 10.302 triliun atau setara dengan 574 miliar, kecil. Dengan rata-rata price earning ratio 957 emiten yang tercatat di Bursa Indonesia 12,2 kali. Jadi rata-rata PE ratio 12,2 kali. Dan price to book value PBV 1,6 kali. Nah, kita bisa melihat beberapa contoh. Sebutlah harga saham 3 bank, kelompok bank menurut modal inti KBM 4. Kita ambil KBM 4. Yang pada 26 Juni 2006 sudah jauh di bawah nilai fundamental. Jauh di bawah rata-rata PE ratio dan PBV di Bursa Indonesia. Sebutlah harga saham BBRI, Bank Rakyat Indonesia Tbk, sudah di level 2.870. Dan PE ratio-nya 7,4 kali. PBV 1,3 kali. Kita lihat yang lain. Saham BMRI, PT Bank Mandiri Tbk, 3.990. PE ratio-nya cuma 6,4 kali dan PBV 1,2 kali. Harga saham BBNI, PT Bank Negara Indonesia Tbk, tinggal 3.326 dengan PE ratio 6,1 kali dan PBV 0,7 kali, di bawah 1 kali. Ketiga bank himbara yang kini berada di bawah naungan Danantara sudah sangat murah. Kita lihat ada satu bank swasta yang masuk KBM 4 yaitu BBCA, PT Bank Sentral Asia Tbk. Harganya 6.175 dengan PE ratio 13,1 kali dan PBV 2,7 kali. Sedikit di atas rata-rata saham-saham berada di Bursa Indonesia. Tapi BCA harus dilihat berbeda. Bank ini sangat efisien dan memiliki kemampuan besar dalam meningkatkan profitabilitas. Biaya dana masyarakat bank ini kurang dari 1,5%. Ada menyebut 1,1%. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional BOPO cuma 41%, jauh di bawah rata-rata BOPO perbankan nasional yang di atas 60%. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mengapa Buy Indonesia saat ini. Semua perusahaan yang menjadi market leader di setiap sektor bisnis di Indonesia sudah menjadi listed company, sudah go public dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kita sebut seperti Indofood tadi, perbank-bank tadi, kita sebut seperti perusahaan semen, perusahaan batu bara, perusahaan emas, properti, rumah sakit, tobacco, sebutlah semua sektor yang market leader sudah tercatat di pasar modal. Artinya apa? Kalau kita percaya pada masa depan Indonesia, maka belilah saham-saham yang menjadi market leader. Percayakah Anda pada masa depan Indonesia? Saya yakin Indonesia akan maju pada masa akan datang. Walaupun ada naik turun, saat ini ada masalah, tapi ke depan akan mencetak kemajuan. Alasan ketiga, masa depan ekonomi Indonesia sangat menjanjikan karena ditopang oleh fundamental yang kuat. Jumlah penduduk yang sudah menembus 285 juta. Indonesia merupakan salah satu pasar domestik terbesar di dunia.
sekitar 70% penduduk Indonesia berada di usia produktif yang orang bilang mengatakan kita lagi menikmati bonus demografi. Ini semua menjadi sumber tenaga kerja, sumber untuk konsumsi dan inovasi. Di sisi lain, Indonesia masih memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup besar, mulai dari nikel, tembaga, boksit, timah, dan sebagainya. Ada sawit, ada berbagai komoditas strategis. Ini menjadi modal penting untuk hilirisasi dan mendorong kemajuan industri dan ekonomi Indonesia. Alasan keempat, meski korupsi dan lemahnya governance masih menjadi tantangan di berbagai sektor, tetapi arah perubahan Indonesia sudah menunjukkan perbaikan yang semakin nyata. Yang terpenting arah pembangunan sudah benar. Reformasi tata kelola kita melihat bahwa terus digaungkan, diperkuat melalui peningkatan transparansi, ada digitalisasi layanan publik, penguatan regulasi sektor keuangan, serta tuntutan terhadap akuntabilitas yang semakin besar dari para investor, masyarakat sipil, dan media massa. Di sektor bisnis, kita melihat bahwa penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) semakin luas. Perkembangan ini didorong oleh kebijakan pemerintah dan regulator. Meningkatnya tuntutan investor global, serta tumbuhnya kelas menengah Indonesia yang semakin peduli terhadap keberlanjutan pembangunan, etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan. Sejumlah penelitian, termasuk dari Organization for Economic Cooperation, Development and International Finance Corporation, menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik dan praktik ESG yang kuat cenderung lebih tangguh menghadapi krisis, memiliki modal yang lebih rendah, serta mampu menciptakan nilai jangka panjang yang lebih berkelanjutan bagi pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Alasan kelima, transformasi pasar modal Indonesia yang kini sedang dijalankan menjadi salah satu faktor yang akan meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor global. OJK bersama SRO, Self-Regulation Organization, yaitu Bursa Indonesia, KSEI, dan KPI, sudah berkomitmen untuk mempercepat transformasi struktural melalui 8 agenda reformasi pasar modal. Reformasi tersebut mencakup penguatan transparansi, peningkatan kualitas tata kelola, perlindungan investor, pendalaman likuiditas, modernisasi infrastruktur perdagangan dan penyelesaian transaksi, serta peningkatan efisiensi dan integritas pasar. Kedelapan agenda transformasi atau reformasi ini sekaligus merupakan respons terhadap berbagai masukan dari MSCI dan investor institusi global, terutama terkait transparansi struktural, kepemilikan saham, penentuan free float, pembentukan harga yang wajar, atau fair price discovery, serta peningkatan kualitas informasi pasar. Reformasi yang dijalankan OJK dan SRO diharapkan tidak hanya memperkuat kepercayaan investor domestik dan asing, tetapi juga meningkatkan daya saing modal Indonesia sebagai destinasi investasi jangka panjang. Semua negara kuat, negara hebat dan sejahtera, itu lahir dari nasionalisme. Dalam sejarah dunia, kita bisa membaca seruan Buy Amerika, Buy Japan, Buy Korea, Buy China. Di balik bursa saham yang kuat selalu terdapat fondasi nasionalisme ekonomi yang kokoh. Amerika, Jepang, Korea, dan Cina bukan hanya membangun industri, tapi juga membangun basis investor domestik yang percaya pada masa depan bangsanya, pada masa depan negaranya. Di Amerika, dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, dan jutaan investor retail menjadi pemilik utama perusahaan-perusahaan nasional seperti Apple, Microsoft, dan lainnya. Jepang mengandalkan dana pensiun raksasa seperti Government Pension Investment Fund sebagai investor jangka panjang di pasar saham domestik. Korea Selatan memiliki National Pension Service yang menjadi salah satu investor institusi terbesar di Korea. Sementara di China, secara konsisten, negara itu mendorong dana domestik untuk memperkuat pasar modal negaranya. Keempat negara tersebut menunjukkan bahwa pasar modal yang kuat tidak hanya dibangun oleh dana asing,
modal asing, tetapi terutama oleh kepercayaan investor dalam negeri terhadap masa depan ekonomi negaranya. Hingga 26 Juni 2026, year to date, investor asing mencatat penjualan bersih sekitar 71,6 triliun di pasar saham dan mengurangi kepemilikan di SPN. Sementara sebagian dananya beralih ke SRBI, instrumen moneter yang lebih aman. Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa keputusan investor global lebih dipengaruhi oleh kondisi global daripada fundamental ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, ketahanan pasar modal Indonesia tidak boleh bergantung sepenuhnya pada modal asing. Sudah saatnya kekuatan utama pasar modal Indonesia bertumpu pada investor domestik, baik investor individu, dana pensiun, asuransi, reksadana, badan pengelola jaminan sosial BPJS maupun lembaga investasi nasional. Jadi ada retail, individu, ada institusi. Dalam konteks itulah semangat Buy Indonesia menjadi relevan. Seruan ini bukanlah ajakan membeli saham tanpa mempertimbangkan fundamental, apalagi bentuk proteksionisme pasar modal. Buy Indonesia adalah ajakan untuk membangun optimisme terhadap perusahaan Indonesia yang sehat, yang memiliki tata kelola yang baik, prospek usaha yang kuat dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Setiap saham yang dibeli investor domestik pada akhirnya merupakan investasi terhadap kemampuan bangsa, membangun industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan penerimaan negara, dan memperkuat daya saing ekonomi. Apabila negara maju mampu membangun pasar modal melalui kepercayaan investor domestik, Indonesia pun memiliki peluang yang sama. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, kelas menengah yang terus bertumbuh, serta jumlah investor yang masih relatif kecil dibandingkan total populasi, ruang pertumbuhan pasar modal Indonesia masih sangat besar. Momentum ini seharusnya menjadi titik balik untuk mengubah narasi dari sell Indonesia ke buy Indonesia. Sebab pada akhirnya pasar modal bukan sekedar tempat memperjualbelikan saham, melainkan cermin kepercayaan terhadap masa depan bangsa. Semakin besar kepercayaan investor Indonesia terhadap perusahaan Indonesia, semakin kuat pula fondasi ekonomi nasional menghadapi gejolak global. Kapan dana asing kembali ke Indonesia? Jadi walaupun kita harus memperkuat pasar modal domestik dengan kekuatan investor domestik, tetapi Indonesia tetap membutuhkan dana asing. Setidaknya terdapat 6 faktor yang harus dilakukan guna meyakinkan para manajer investasi global untuk mengalihkan kembali dana kelola mereka ke Indonesia. Pertama, tekanan terhadap fiskal perlu dikurangi. Program makanan bergizi gratis MBG dan Koperasi Merah Putih, Kopdes Merah Putih, harus dijalankan dengan efisien, tepat sasaran, efektif, tanpa korupsi, dengan menerapkan governance yang baik. Sehebat apapun seorang menteri keuangan, kredibilitas fiskal akan selalu menjadi pertanyaan investor. Menkeu Purbaya Yudi Sadewa sudah cukup sukses menjalankan amanat Presiden Prabowo untuk merealisasikan berbagai program pemerintah, dan semuanya itu memberikan tekanan terhadap fiskal. Tapi hingga akhir Mei 2026, kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam kategori sehat dan terkendali. Apa ukurannya? Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 180,4 triliun atau 0,70% terhadap produk domestik bruto PDB. Itu jauh di bawah batas maksimal 3% dari PDB. Jadi ukurannya adalah defisit tidak boleh mencapai 3%. Ini sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Kinerja yang sudah dicapai oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah walaupun disoroti tajam, tapi masih cukup kuat untuk menopang pembiayaan pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan anggaran. Itu pertama. Kedua,
kebijakan pemerintah dan tata kelola pemerintah perlu diperbaiki dengan serius. Untuk mengejar target laju pertumbuhan ekonomi 8% tahun 2029, pemerintah terkesan terlalu memaksakan berbagai program yang menyedot banyak anggaran. Selain menekan fiskal, mengancam sustainability fiskal, dana APBN yang selama ini tertumpah ruah untuk program MBG Kopdes Merah Putih perlu dibenahi serius. Bagi investor, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, tata kelola yang baik, serta kebijakan yang konsisten merupakan fondasi utama dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang. Penerapan good governance akan memperkuat kredibilitas pemerintah, meningkatkan kualitas institusi, mengurangi ketidakpastian, dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat. Yang ketiga, kredibilitas Badan Pengelola Investasi, BPI, Daya Anagata Nusantara atau Danantara, sebagai Sovereign Wealth Fund Indonesia yang mengelola dan mengoptimalkan aset negara guna mendukung investasi strategis, meningkatkan nilai BUMN, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi, perlu ditingkatkan. Kehadiran perusahaan baru, PT Danantara Sumber Daya Indonesia, DSI, harus benar-benar mampu meningkatkan ekspor Indonesia dan memperbesar cadangan devisa lewat pencegahan under invoicing dan transfer pricing. Bukan terjadi sebaliknya. Dengan menampilkan tata kelola yang baik, Danantara dan PT DSI akan mengembalikan trust investor, khususnya investor asing. Keempat, kebijakan pemerintah jangan terkesan anti besar, anti korporasi. Nah, sampai hari ini kesan itu cukup bergaung. Pemerintah mestinya fokus saja pada pelaksanaan good governance, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, fairness atau kewajaran, dan ekualitas. Gagasan Indonesia Incorporated yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto perlu direalisasikan. Jangan hanya di tataran omong-omong. Gagasan Indonesia Incorporated yang terus digaungkan Presiden akan efektif apabila diwujudkan sebagai model kolaborasi nasional yang menyinergikan pemerintah, BUMN, swasta, korporasi, UMKM, perbankan, pasar modal, perguruan tinggi, dan lembaga riset dalam suatu strategi pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah berperan sebagai pengarah kebijakan dan penjaga kepastian hukum. BUMN menjadi penggerak proyek-proyek strategis dan penguatan rantai pasok, sementara swasta menjadi motor inovasi, investasi, dan ekspor. Tadi BUMN itu dibaca Danantara yang mengelola BUMN dan dana-dana yang sudah dikumpulkan begitu besar untuk menggerakkan investasi. Jadi Danantara bersama swasta, ayo menggerakkan investasi. Yang kelima, penguatan peran investor institusi domestik seperti BPJS Ketenagakerjaan, dana pensiun, dan perusahaan asuransi komersial menjadi salah satu kunci pendalaman pasar modal Indonesia. Kenaikan batas maksimal investasi saham dari 8% menjadi 20% merupakan langkah positif. Ini batas maksimal untuk investasi institusi ya. Dana pensiun asuransi sudah dinaikkan dari 8% ke 20%. Itu langkah positif. Namun, dalam jangka menengah, batas tersebut layak ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 50% bagi institusi yang memenuhi persyaratan tata kelola. Dorong mereka masuk pasar saham juga. Dengan dana kelolaan yang besar dan berorientasi jangka panjang, investor institusi itu akan berperan sebagai anchor investor yang menjaga likuiditas, meredam volatilitas, mengurangi ketergantungan terhadap arus modal asing, serta memperkuat stabilitas pasar saham Indonesia. Peningkatan alokasi saham tetap harus disertai prinsip kehati-hatian, pemenuhan ketentuan risk-based capital bagi industri asuransi, diversifikasi portofolio, dan pengawasan ketat dari OJK. Dengan demikian, tujuan memperdalam pasar modal dapat dicapai tanpa mengorbankan keamanan dana peserta
dan pemegang polis. Basis investor pasar modal Indonesia sesungguhnya terus bertumbuh. Data PT Custodian Central Efek Indonesia, KCI, menunjukkan jumlah Single Investor Identification, SID, sudah menembus 27,7 juta pada akhir Mei 2026. Itu terdiri atas 26,5 juta investor reksadana, 9,7 juta investor saham dan surat berharga lainnya. Jadi mengapa kok bukan 26,5 tambah 9,7 juta jumlah investor? Bacanya bukan begitu, tapi dari 27,7 juta itu ada 26,5 juta investor reksadana, dan yang investor reksadana juga menjadi investor saham yang 9,7 juta investor itu. Nah, lalu surat berharga lain, investor surat berharga lainnya, surat utang ada 1,5 juta. Ini jumlah yang besar. Sekitar 99,8% investor yang tercatat di KCI, SID, ada investor individu. Nah, 99,8%, jadi banyak sekali. Sedangkan investor institusi hanya 0,2% dari sisi jumlah loh. Namun dari sisi nilai aset, investor institusi menguasai 82% saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sementara investor individu sekitar 18%. Ini menunjukkan bahwa peran dana pensiun, perusahaan asuransi, BPJS, tenaga kerja, reksadana, dan lembaga keuangan lainnya sangat strategis sebagai penyedia likuiditas dan penyangga stabilitas pasar modal. Dari sisi demografi, pasar modal Indonesia masih didominasi oleh generasi muda. Sekitar 54% investor berusia di bawah 30 tahun dan hampir 25% berusia 31-40 tahun. Meski demikian, nilai aset terbesar justru dimiliki oleh kelompok usia di atas 60 tahun yang memiliki kapasitas investasi lebih besar. Sebaran investor juga masih terkonsentrasi di Jawa yang menampung sekitar 66% investor domestik dan menguasai lebih dari 94% nilai aset pasar modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan berikutnya bukan hanya menambah jumlah investor, tetapi juga memperkuat investor institusi domestik. Meningkatkan kualitas investor, memperluas basis investor di luar Jawa, serta memperdalam pasar modal agar lebih liquid, stabil, dan mampu menjadi sumber pembiayaan pembangunan nasional. Keenam, untuk memulihkan kepercayaan investor sekaligus membuka peluang memperoleh penilaian lebih baik dalam tujuan MSCI Incorporation pada November 2026, termasuk pencabutan status freeze atas aksesibilitas pasar, OJK bersama SRO dan seluruh pelaku pasar modal harus memastikan bahwa 8 agenda transformasi pasar modal tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar diimplementasi secara konsisten. Reformasi tersebut pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan transparansi kepemilikan saham, memperjelas penentuan free float, memperkuat pengawasan terhadap praktik perdagangan yang tidak wajar, meningkatkan keterbukaan informasi, memperbaiki infrastruktur dan mekanisme perdagangan, serta memperkuat perlindungan investor. Keberhasilan reformasi tidak hanya akan dinilai dari lahirnya aturan baru, tetapi terutama dari efektivitas pelaksanaan dalam membentuk pasar yang lebih transparan, liquid, adil, dan berintegritas. Konsistensi implementasi akan menjadi sinyal kuat bagi investor global bahwa pasar modal Indonesia semakin memenuhi standar internasional sehingga berpotensi meningkatkan arus modal asing, menurunkan risk premium, memperkuat stabilitas pasar, dan memperbesar peluang Indonesia memperoleh penilaian yang lebih positif dari MSCI pada evaluasi November nanti. Arus modal asing pada dasarnya akan kembali ketika trust, kepercayaan terhadap prospek ekonomi dan pasar modal Indonesia pulih. Literatur ekonomi internasional menunjukkan bahwa keputusan investor global tidak hanya ditentukan oleh
valuasi saham yang murah, tetapi juga oleh kombinasi stabilitas makroekonomi, kualitas institusi, kepastian kebijakan, tata kelola, likuiditas pasar, serta perlindungan investor. IMF, World Bank, OECD, dan berbagai penelitian mengenai institutional economics menegaskan bahwa negara yang mampu menjaga kredibilitas kebijakan dan kualitas institusi akan lebih mudah menarik investasi jangka panjang dibanding negara yang hanya menawarkan valuasi saham murah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan konsistensi kebijakan ekonomi, memperkuat disiplin fiskal, menjaga independensi lembaga-lembaga ekonomi, mempercepat reformasi struktural, serta memberikan kepastian hukum dan regulasi kepada dunia usaha. Komunikasi kebijakan juga harus lebih konsisten, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian policy uncertainty yang dapat meningkatkan premi risiko Indonesia di mata investor global. Di sisi lain, Bank Indonesia perlu terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan daya tarik instrumen keuangan domestik melalui bauran kebijakan moneter yang kredibel. Pasar modal adalah cermin kepercayaan terhadap masa depan bangsa. Jika investor asing boleh datang dan pergi, mengikuti arah angin global, investor Indonesia harus berdiri lebih tegak sebagai pemilik masa depan ekonomi negeri sendiri. Membeli saham perusahaan Indonesia yang sehat, transparan, dan berprospek kuat bukan sekedar keputusan investasi, melainkan pernyataan bahwa Indonesia mampu bangkit, tumbuh, dan menang. Ayo, buy Indonesia.